Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Hendra. Pak Hendra, umurnya berapa? Umurnya 23 tahun. 3 tahun. Keluhannya apa Pak? Sakit perut. Sakit perut ya Pak ya? Iya. Baik, sekarang saya mau periksa perut Bapak ya. Nanti saya akan periksa, ada sedikit di raba ya. Mungkin sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Sedia ya. Sebelumnya Bapak sudah buang air kecil? Sudah. Sudah ya. Coba baring dulu. Baring, bajunya saya buka ya Pak ya. Saya akan periksa daerah abdomen ya. Itu mulai dari di bawah prosesus sifoidois sampai sinfisis pubis. Yang pertama dilakukan itu adalah inspeksi ya. Pada inspeksi regio abdomen itu bisa dibagi atas 4 bagian besar ya, yang dibagi menurut garis imajiner yang melewati umbilikus ya. Bisa dibagi atas kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Atau bisa juga dibagi menjadi 9 daerah imajiner ya. Di bawah di bawah koste ya, itu hipokondrium, hipo artinya di bawah, hipokondrium kanan dan kiri, kemudian bagian tengahnya itu epigastrium, kemudian di tengahnya itu ada lumbar kanan, lumbar kiri, dan umbilikus, kemudian paling bawah itu ada iliaka kanan, iliaka kiri, dan hipogastrium atau suprapubis. Pada inspeksi kita perhatikan apakah abdomennya itu simetris atau tidak. Normalnya abdomen itu simetris. Kemudian kalau misalnya ada kelainan dia bisa membesar ya. Membesarnya itu bisa simetris, bisa tidak simetris. Simetris misalnya pada asites, asimetris misalnya pada tumor. Kemudian kita juga amati perutnya ya, apakah perutnya rata atau perutnya bertambah buncit atau perutnya malah cekung. Kemudian kita lihat juga tanda-tanda yang ada di abdomen, misalnya ada bekas jaringan parut, kemudian ada bekas operasi atau pada penyakit-penyakit tertentu bisa ada kelainan vena ya. Misalnya pada sirosis hepatis bisa ada yang namanya kaput miosit. Bisa kemudian pada yang wanita yang habis melahirkan ya, itu juga bisa ada strie ya. Kemudian juga ada linea alba. Nah, urutan pemeriksaan setelah inspeksi itu sebaiknya adalah auskultasi. Karena kalau setelah inspeksi perkusi dulu atau palpasi nanti bisa mempengaruhi suara bising usus. Selanjutnya saya akan periksa ya Pak ya dengan auskultasi. Untuk auskultasi antara alat dengan telinga itu tidak boleh ada halangan ya, jadi harus dipasang langsung di telinga. Perhatikan cara pemasangannya. Itu juga yang menggunakan jilbab ya, harus diperhatikan agar mudah untuk memasukkan. Sebaiknya dihangatkan dulu, kemudian diletakkan ya di abdomen ya, dan didengarkan suara bising ususnya selama 1 menit. Normalnya 1 menit itu sekitar 5 sampai 34 kali per menit. Pada keadaan tertentu bisa meningkat ya bising ususnya, atau bisa berkurang atau malah hilang bising ususnya. Kemudian setelah auskultasi kita lakukan perkusi. Perkusi dilakukan di seluruh area abdomen.
Perkusi ini digunakan dengan jari ketiga tangan kiri sebagai landasan dan jari ketiga tangan kanan yang mengetuk, dengan gerakannya adalah pada pergelangan tangan. Dilakukan secara zigzag sehingga semua area abdomen sudah diketuk dan didengarkan suara yang ditimbulkan oleh perkusi. Normalnya suaranya adalah timpani, kecuali kalau dia diketuk di sekitar hepar, suaranya bisa menjadi K. Oke, ya Pak? Iya. Jadi seluruh area abdomen dilakukan perkusi yang didengarkan suaranya. Normalnya adalah timpani. Kemudian palpasi. Palpasi dimulai dengan palpasi superficial, kemudian nanti palpasi dalam. Palpasi superficial itu di seluruh area abdomen untuk mencari adanya kelainan ataupun adanya nyeri. Kemudian palpasi dalam juga di seluruh area abdomen, dan palpasi dalam juga untuk meraba organ tertentu, misalnya hepar dan lian. Sebaiknya kakinya ditekuk, tolong ditekuk ya. Nah, palpasi ini digunakan dengan jari tangan. Dimulai dengan palpasi ringan. Sebelumnya sebaiknya dihangatkan ya tangannya. Kemudian juga perhatikan kukunya ya. Kemudian ada syarat palpasi, kalau misalnya dia nyeri di daerah tertentu, kita perhatikan ketika menekan di daerah tersebut. Kita mulai dengan palpasi dalam, superficial atau ringan, sedikit ya Pak. Kita perhatikan juga atau kita tanyakan ada yang nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian palpasi dalam, misalnya kita curiga adanya nyeri di satu tempat tertentu atau adanya massa di satu tempat tertentu, kita lakukan penekanan yang lebih dalam untuk mengetahui apakah ada nyeri atau massa. Kemudian palpasi untuk palpasi dalam ini, untuk palpasi ini sebenarnya pada keadaan patologis ada palpasi di daerah tertentu ya, misalnya di titik McBurney. Titik McBurney itu lokasinya sepertiga lateral garis antara umbilikus dengan sias ya. Jadi di sini bisa juga dilakukan penekanan dalam, misalnya pada keluhan nyeri perut kanan bawah yang mengarah ke apendisitis. Kemudian ada nyeri lepas, kemudian ada nyeri tekan kontralateral atau Rovsing sign, dan ada nyeri lepas kontralateral dari McBurney atau Bloomberg sign. Tapi itu yang patologis. Kalau yang di abnormal tidak sampai ke sana ya. Kemudian palpasi organ. Pertama palpasi hepar. Jadi palpasi hepar itu prinsipnya ketika pasien kita minta bernafas, inspirasi. Pada saat itu kita melakukan penekanan, pasien inspirasi. Nah, diafragmanya akan turun ke bawah sehingga hepar juga akan terdorong. Kalau dia ada pembesaran, maka tepi hepar itu bisa menyentuh tangan kita tadi yang sudah melakukan palpasi. Nah, kita mulai dari bawah, nanti naik 1 sampai 2 jari ke arah arcus costae. Sambil kita minta pasiennya bernafas. Tarik nafasnya Pak. Lagi. Normalnya hepar itu tidak teraba. Kalau misal normalnya ada tidak teraba.
Pada keadaan yang patologis, hepar bisa teraba. Kemudian pemeriksaan lien. Untuk pemeriksaan lien ada garis ya, imaginer juga yang disebut garis Skufner. Nanti kalau misalnya ada pembesaran menurut Skufner tersebut, garis Skufner itu dari tepi iga kiri ke sias kanan melewati umbilikus. Jadi dengan jarak yang sama ada 8 titik. Jadi ada Skufner 1, 2, 3, Skufner 4 itu di umbilikus, 5, 6, 7, 8 kalau pembesarannya sampai ke daerah sekitar sias kanan. Palpasinya mirip dengan palpasi hepar tapi ke arah lien, mulai dari perut kanan bawah. Normal, tidak ada pembesaran hepar. Pemeriksaan balotemen ginjal ya namanya, atau perabaan ginjal. Dilakukan untuk ginjal kanan dan ginjal kiri. Caranya tangan kanan sedikit menekan, kemudian tangan kiri di bagian bawah mendorong ginjal ya. Apabila ada pembesaran maka akan teraba, akan terasa adanya seperti sentuhan atau seperti adanya sentuhan pada tangan kanan. Apabila adanya pembesaran ginjal akan seolah karena terdorong oleh tangan kiri yang di bawah akan melambung sehingga bisa seolah menyentuh ke tangan kanan yang tadi sedikit melakukan penekanan. Begitu juga pada ginjal kiri, tangan kiri yang mendorong ginjal, tangan kanan yang merasakan.